Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yulia Hidayatul Musyarofah dari Universitas PGRI Wiranegara, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, jalan-jalan ke pasar membeli buah duku, minumnya es kelapa air madu. Assalamualaikum, selamat pagi dariku untuk Bapak Daryono, wahai rektorku. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapat ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Sebelum kita mengetahui apa sajakah prinsip dan unsur-unsur pendidikan, mari kita sentil terlebih dahulu apa itu pengertian dari pendidikan dan mengapa sih pendidikan itu sangatlah penting bagi kita. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pendidikan dapat diperoleh bagi setiap orang dimulai dari masih kecil sampai sudah tua. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas, kita perlu memahami unsur-unsur dan prinsip pendidikan. Unsur-unsur pendidikan yaitu terdiri dari 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Kemudian bahan ajar atau isi, yakni kurikulum. Kemudian konteks yang mempengaruhi pendidikan. Kemudian alat dan metode. Selanjutnya perbuatan pendidik. Kemudian yang terakhir, nilai dan tujuan pendidik. Dari beberapa unsur pendidikan yang saya sebutkan tadi, nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, peserta didik. Status sebagai subjek, yakni peserta didik, dari perspektif modern, siswa cenderung menyebutnya sebagai subjek otonom, yakni tanpa memandang usia, atau individu yang ingin diakui keberadaannya. Sebagai pribadi yang memiliki sifat dan otonomi, ia ingin terus berkembang, yakni mendidik dirinya sendiri untuk memecahkan permasalahan hidup yang dihadapi dalam perjalanan hidupnya. Karena peserta didik sebagai sasaran pembelajaran adalah individu yang aktif dengan sifat yang berbeda
maka terjadi interaksi dalam proses pembelajaran, baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Oleh karena itu, salah satu dari kemampuan pendidik atau guru yang harus dimiliki adalah memahami karakteristik dan perkembangan kognitif anak didiknya, sehingga tujuan pembelajaran, materi yang disampaikan, dan metode yang dirancang untuk menyampaikannya benar-benar sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang nomor 2, pendidik. Pendidik, yakni guru, adalah orang yang bertanggung jawab menyelenggarakan proses pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidikan harus memiliki otoritas, yakni kekuasaan internal untuk mendidik. Pendidik harus memiliki persyaratan seperti kejujuran, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketidaksempurnaan dan tindakan kriminal, tidak pernah terlibat dengan polisi. Kemudian kesehatan fisik dan mental, memiliki kualifikasi pendidikan tertentu, dan mampu bertindak sebagai pendidik dan memiliki kompetensi sertifikat pendidik. Kemudian yang nomor 3 yaitu interaksi pedagogis antara peserta didik dan pendidik. Interaksi pedagogis pada dasarnya adalah komunikasi dua arah antara peserta didik dan pendidik yang berorientasi pada tujuan pendidikan, sehingga selama proses pembelajaran di kelas, mitra antara pendidik dan peserta didik diharapkan berdiskusi secara logis satu sama lainnya untuk menjaga suasana belajar yang efektif. Ketika pendidik memberikan bahan ajar berupa materi dan contoh, diharapkan pendapat respon yang baik dari siswa, baik dalam persiapan awal pembelajaran maupun dalam melakukan pelatihan. Saling menghormati juga akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan belajar selama ini. Pendidik ingin dihormati dan siswa ingin diperlakukan dengan sopan. Kemudian yang keempat yaitu materi atau isi didaktik, yakni kurikulum. Dalam sistem pendidikan KKNI, standar kompetensi atau profil lulusan perlu disesuaikan dengan hasil belajar yang diharapkan dari suatu mata kuliah. Hasil belajar dibagi menjadi hasil belajar sifat, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan itu dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Dalam sistem pendidikan sekolah, materi dicampur dengan kurikulum yang disajikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Di universitas, standar untuk memperoleh kompetensi lulusan ditetapkan dalam kurikulum. Kurikulum terdiri dari serangkaian mata pelajaran yang harus diikuti siswa untuk memperoleh kompetensi yang ditentukan.
Mata kuliah tersebut terdiri dari mata kuliah umum dan mata kuliah khusus, yaitu kompetensi inti dan keahlian khusus. Kemudian yang nomor 5 yaitu konteks yang mempengaruhi pendidikan. Konteks yang mempengaruhi pendidikan termasuk alat dan metode. Alat dan metode didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau dilakukan dengan segala sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan, media sosial seperti teknologi internet, seluler, televisi, radio, dan lain-lainnya. Kemudian yang nomor 6 yaitu tindakan pendidik. Perbuatan pendidik adalah kegiatan yang dilakukan pendidik ketika dihadapkan siswa atau di hadapan siswa. Tata cara dan sikap seorang pendidik juga dalam mengajar pelajaran untuk mendukung perkembangan siswa. Pendidik harus menghindari penekanan mental, yaitu penekanan mental siswa, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap sikap, mental, dan perkembangan pengetahuan siswa. Kemudian yang nomor 7 yaitu di mana pendidikan berlangsung, yakni lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan juga berpengaruh pencapaian tujuan pendidikan. Lingkungan belajar meliputi sarana dan prasarana belajar seperti ruang kelas yang sesuai, ketersediaan ruang untuk praktek, kenyamanan dalam belajar, yakni lingkungan luar yang tidak bising. Kemudian yang nomor 8 yaitu evaluasi dan tujuan pelatihan. Evaluasi dan tujuan pendidikan adalah sikap review pelajaran yang telah dipelajari dalam bentuk latihan dan tugas. Untuk tema itu masih melekat pada diri siswa. Tujuannya adalah untuk membangkitkan, memicu, dan memperbaharui materi yang telah dibahas agar siswa menjadi lebih dan lebih tegas dalam menguasai pelajaran. Kemudian selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian dalam pembelajaran mempunyai peran yang sangatlah penting. Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa perhatian tidak mungkin terjadi pembelajaran, baik dari pihak guru sebagai pengajar maupun dari pihak peserta didik yang belajar. Perhatian peserta didik akan timbul apabila bahan pelajaran yang dihadapinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan, tentu perhatian untuk mempelajarinya semakin kuat. Kemudian yang nomor 2 yaitu keaktifan mengajar. Dalam proses membimbing pengalaman belajar itu diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Apabila seorang anak ingin memecahkan suatu persoalan, dia harus dapat berpikir sistematis atau menurut langkah-langkah tertentu
termasuk dia ingin sesuatu keterampilan, tentu harus pula dapat menggerakkan otot-ototnya untuk penyampaian hal tersebut. Kemudian yang nomor 3, keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga di dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang unsur-unsur dan prinsip pendidikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.